Halo semua, selamat pagi, selamat datang di AKB Akibat Kuota Berlebih, channel yang saya buat karena saya kelebihan kuota. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang saham, tapi kita menggunakan tools dari Canva yaitu whiteboard. Nah, awal-awal saya nggak akan menjelaskan saham itu dari segi definisinya. Ini definisi. Ini saya nggak akan jelaskan dari segi definisi terlebih dahulu, karena bagi yang belum tahu saham, kalau melihat dulu saya mencari definisi saham itu apa, saham adalah bla 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 bla, itu nggak langsung paham gitu, nggak langsung nempel di kepala. Nah, jadi saya akan menjelaskan saham itu dengan cerita. Oke? Saham itu kita anggap sebagai sebuah cerita, misalkan ini saya. Nah, saya mau buat warung. Ini warung ya. Nah, warung ini perlu modal 10 juta. Nah, tapi saya cuma punya uang 5 juta. Jadi kurang 5 juta lagi dong. Nah, tapi karena saya nggak bisa memenuhi modal untuk membuat warung ini, saya isi W aja deh biar nggak rancu. Nah, saya tanya teman saya, si Budi, dianggap namanya Budi. Si Budi punya uang 2 juta dan si Ilham punya uang 3 juta. Nah, ketika ketiga uang kita digabung, 5 tambah 2 tambah 3, ini kan pas jadinya 10 juta, benar nggak? Nah, berarti anggaplah saya, Budi, sama Ilham bertiga kita jadi membuka warung. Anggaplah ini 100, artinya kita setuju untuk buka warung. Kayak gitu. Maka, kalau diilustrasikan, sekarang kepemilikan warung akan menjadi 3 orang. Yang pertama, saya akan namanya Agus. Yang kedua adalah Budi. Yang ketiga adalah Ilham. Saya kecilin dikit. Nah, saya turunin dikit. Nah, di sini perlu dilihat bahwa karena modalnya 10 juta dan saya punya uang 5 juta, Budi berapa tadi ya? Budi 2 juta, Ilham 3 juta. Kalau kita rubah dalam bentuk persentase, maka saya itu memiliki persentase atau modal saya itu nggak kelihatan. Saya hapus dulu bentar ya. Nah, karena uang saya 5 juta, itu berarti uang saya itu setengah dari modal keseluruhan. Berarti saya memiliki 50% dari modal perusahaan. Sedangkan Budi karena uangnya 2 juta, 2 juta dibagi 10 juta, berarti Budi cuma punya 20%. Benar nggak? Sedangkan Ilham dia punya 30% karena uangnya 3 juta. Nah, berarti bisa dibilang kepemilikan saya atas perusahaan si warung ini adalah 50%. Kepemilikan Budi 20%, kepemilikan Ilham 20%. Nah, misalkan, gimana caranya move-nya ya? Move. Nggak bisa move kiri kanan ini. Nah, misalkan sekarang saya mau buat bukti kepemilikannya. Bukti kepemilikan dari warung ini. Nah, dari warung ini, saya bagi bukti kepemilikannya ini pakai kertas. Anggap aja kertas. Ini kita udah sama-sama setuju kalau kertas ini mewakili, anggap ini kertas ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nah, ada 10 kertas yang mewakili kepemilikan dari warung ini. Nah, jadi warung ini bukti kepemilikannya itu ada 10 kertas. Misalnya kayak itu. Karena modal warung 10 juta,
Berarti satu kertas ini memiliki nilai, dalam tanda kutip, memiliki nilai 1 juta. Ini 1 juta, ini 1 juta, ini 1 juta, semua 1 juta ya. Benar nggak? Sehingga kalau dijumlahin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, totalnya ada 10 juta. Nah, karena tadi sudah saya bilang bahwa si Agus saya punya 50% atau punya 5 juta, si Budi punya 20%, si Ilham punya 30%, berarti kalau perusahaan ini memutuskan untuk membagi kepemilikannya menjadi 10 kertas atau melambangkan kepemilikannya menjadi 10 kertas, berarti saat kertas ini, tulisannya jelek, A, 2, 3, 4, 5, itu adalah punya Agus semua. Agus punya 5 kertas. Terus si Budi punya 2 kertas. Karena kepemilikannya cuma 20%. Dia cuma nyumbang 2 juta dari 10 juta. Sedangkan Ilham itu punya 3. Nah, benar nggak? Nah, sampai di sini ngerti nggak? Karena Agus atau saya punya menyumbang 5 juta dari modal 10 juta, saya punya setengah dari perusahaan atau 50%. Nah, kalau perusahaan ini memutuskan untuk melambangkan atau membagi kepemilikannya dalam simbol kertas, biar resmi gitu, biar ada aja, biar ada hitam di atas putih kayak gitu misalnya. Biar nggak, oh aku punya 50%, biar nggak ngomong aja gitu. Nah, maka berarti kalau ada 10 kertas, saya punya 5 kertasnya, kayak gitu. Nah, ini kertas ini juga bisa kita anggap sebagai saham. Maka dari sana kita bisa buat definisi, saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Bukti milik. Artinya kalau kita punya saham, berarti kita memiliki perusahaan tersebut. Kayak gitu. Apa sih untungnya? Apakah, sebelum itu, apakah saham itu benar ada kertasnya? Nah, katanya sih dulu ada kertas, tapi sekarang saham itu nggak ada kertas. No kertas. Saham itu sekarang sudah dalam bentuk online. Terus emang apa sih keuntungan kita punya saham kayak itu? Nah, tadi warung makan. Nah, anggaplah warung makan ini dalam 1 tahun dia ada untung 10 juta. Untungnya 10 juta, udah dipotong biaya sewa, gaji pegawai, dan lain-lain. Nah, ketika untungnya 10 juta, terus manajemen itu kayak CEO, direktur, segala macam, memutuskan untuk membagi 10 juta ini kepada para pemegang saham, maka dari 10 juta ini, Agus akan mendapatkan keuntungan 5 juta. Karena dibagi. Karena Agus punya 50% dari modal, maka jumlah keuntungan yang dibagi itu 50%-nya ya untuk Agus. Budi akan mendapatkan 20%, artinya dapat 2 juta. Sedangkan Ilham dapat 3 juta. Nah, gimana kalau bukannya 10 juta, tapi keuntungannya dalam 1 tahun adalah 50 juta. Tapi nggak semua dibagiin. Tapi yang dibagiin cuma 40 juta. Ini nggak dibagiin ya semua. Yang dibagiin 40 juta, yang 10 juta disisakan. Kayak gitu. Kenapa disisakan? Ya mungkin aja warung makannya itu kurang piring. Jadi 10 jutanya ini mau dipakai untuk beli piring. Kan bisa jadi kan. Nah, karena yang dibagikan 10 juta, 40 juta, Agus punya 50%, 50% dari 40 juta itu adalah 20 juta dapat. Nah, jadi Agus dapat keuntungan 20 juta. Nggak ngapa-ngapain loh. Kalau misalnya Agus itu nggak masuk ke dalam, nggak masuk ke dalam manajemen. Kalau udah masuk dalam manajemen atau jadi CEO ya harus kerja. Kalau misalnya cuma nanam modal dan tidak ikut bekerja dan 40 juta dibagikan, ya dapat 20 juta. Budi itu dapatnya 20% dikali 4 juta adalah 8 juta. Dan Ilham itu 30%, 12 juta. Nah, kayak gitu.
Jadi keuntungannya punya saham yang pertama adalah kita dapat pembagian hasil dari keuntungan. Bahasa kerennya dividen. Nah, itu yang pertama keuntungannya dividen. Kayak gitu. Terus yang kedua keuntungannya apa? Nah, misalkan nih, Agus, Budi, Ilham. Ini kan warungnya kan. Ternyata warungnya ini anggaplah di tahun kedua itu keuntungannya dari 50 juta tadi turun jadi 30 juta. Kan Agus nih punya 5 saham, Budi punya 2 saham, Ilham punya 3 saham. Karena keuntungannya turun, Ilham udah nggak mau kerja sama lagi. Dia mikir kayak, aduh ini kayaknya perusahaannya jelek deh. Saya jual aja sahamnya. Nah, ternyata ada Chandra. Chandra mau beli sahamnya Ilham yang 3 ini. Berapa harga sahamnya? Nah, ini terserah. Ini terserah kesepakatan antara dua orang ini. Misalnya Ilham mau jual sahamnya tetap 10 juta. Tapi itu tergantung Chandra. Chandra mau nggak beli 10 juta? Kalau saya jadi Chandra, saya sih nggak mau. Kenapa? Karena coba lihat. Dari 50 juta aja, keuntungannya jadi 30 juta. Berarti perusahaannya nggak terlalu bagus dong. Karena dia turun. Nah, saya akan nawar ke Ilham. Boleh nggak saya beli sahamnya 6 juta aja? Kalau Ilham mau, ya saya beli sahamnya 6 juta. Kalau Ilham nggak mau, ya saya tawar lagi 7 juta. Mungkin. Nah, anggap aja sahamnya ini antara Ilham dan Chandra itu sepakat harga sahamnya 8 juta. Anggap aja ya. Nah, berarti sekarang kepemilikan perusahaan ini menjadi Agus itu 50%, Budi 20%, Chandra 30%. Tapi Chandra ini beli sahamnya seharga 8 juta per saham. Karena dia punya 3 saham, ya. Ini 5 lembar, ini 2 lembar, ini 3 lembar. Itu dari yang di awal tadi ya. Nah ini Ilhamnya 3 lembar, 1, 2, 3, bukti kepemilikan. Nah 3 lembarnya ini harganya Agus dulu bayar 5 juta. Budi bayar 2 juta. Ilham bayarnya cuma 8 dikali 3, 24 juta. 2,4 juta. Jadi Ilham bayar murah karena dia beli saat harga murah. Kayak gitu. Anggaplah di tahun ketiga, entah kenapa, karena mungkin manajemennya bagus atau warungnya jadi ramai. Jadi warungnya ini yang awalnya keuntungannya turun jadi 30 juta, terus tiba-tiba naik jadi 90 juta. Nah, ketika keuntungannya naik jadi 90 juta, si Ilham ini yang tadi galau udah jual sahamnya, Ilham ini ngedatangin si Chandra lagi. Chan, boleh nggak aku beli sahamnya? Kayak gitu. Chandra yang punya 3 saham, mau ngejual 1 saham doang. Tak jualin deh 1 saham, kayak gitu. Oke, tapi harganya berapa? Tanya Ilham. Nggak mungkin dong si Chandra jual 8 juta seharga yang dia beli tadi 8 juta. Ketika dia beli dengan harga 8 juta, itu ketika keuntungan perusahaan turun, artinya perusahaan sedang jelek. Sekarang ketika perusahaan bisa meningkatkan laba 3 kali lipat dari 30 sampai 90 juta, ya kalau saya jadi Chandra sih nggak mungkin saya jual 8 juta. 10 juta pun nggak akan saya jual. Soalnya dalam 1 tahun, kalau keuntungannya 90 juta, saya punya 30% dari 90 juta ini. Karena kepemilikannya 30%. Udah 27 juta. Kalau saya sih, saya akan bilang, oh kalau kamu mau beli, mau nggak kamu beli 20 juta? Sorry kok 20 juta? Penghapus. Mau nggak kamu beli 2 juta? Kayak gitu. Atau 4 juta? Tawar aja. 4 juta per saham.
Ketika tawar-menawar terjadi, anggaplah Ilham mau membeli lagi kepada Chandra dengan harga 7 juta untuk 2 saham. Kayak gitu. Ada yang salah ini. Oke, 7 juta untuk 2 saham. Nah, berarti sekarang kepemilikannya jadi berubah. Agus punya 5 saham, si Budi punya 2 saham, si Chandra punya 1 saham, si Ilham punya 2 saham. Bener nggak? Jadi ini 50%, ini 20%, ini 10% si Chandra, dan si Ilham 20%. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ketika membeli saham, si Chandra membelinya dengan harga berapa ya tadi ya? Saya lupa, sorry. Sorry, di atas. Di sini salah saya, sorry. Ini bukan 10 juta seharusnya. 1 juta seharusnya ini. Berarti ini 8 juta, bukan 8 ini. 0,8 juta, 800 ribu ini ya. Sorry, maaf salah. Ya, benar. 800 ribu. Nah, harga satu sahamnya kan 1 juta. Kalau sedangkan si Chandra awalnya nawar 800 ribu. Nah, Chandra beli di 800 ribu sahamnya pertama kali. Tapi ketika si Ilham datang lagi mau ngejual sahamnya, dijual 3,5 juta. Benar nggak? Dijual 3,5 juta. Nah, ini kan ada selisih nih. Selisihnya 2.700.000. Karena dia jualnya 2 saham, berarti ini dikali 2, 5.400.000. Berarti si Chandra bisa untung dari penjualan sahamnya ini 5,4 juta. Nah, inilah yang kedua, keuntungan memiliki saham adalah bahasa kerennya capital gain. Jadi jika kita menjadi Chandra, kita tahu perusahaan mana yang sedang jelek dan kedepannya akan bagus, kita kemungkinan bisa mendapatkan capital gain. Lalu yang kedua, ketika kita menjadi Agus, Budi, Chandra, dan Ilham, di mana keempat orang ini memiliki perusahaan yang bisa menghasilkan untung dan mau membagikan keuntungannya kepada pemegang saham, kita akan mendapatkan dividen yang pertama atau pembagian usaha. Nah, inilah keuntungan memiliki saham. Gitu. Jadi, sekian penjelasan apa itu saham dan keuntungannya atau bahasanya kenapa sih kita perlu beli saham. Nah, kayak gitu. Kalau saya sih sedang belajar tentang saham lebih dalam lagi. Kalau teman-teman tertarik dengan saham dan ingin penjelasan seperti ini terhadap informasi-informasi atau pengetahuan tentang saham, silahkan komen, nanti saya coba pelajari dulu dan buatkan videonya. Sekian video kali ini, semoga penjelasan ini bisa masuk dan membuat kalian yang sebelumnya tidak mengerti apa itu saham menjadi lebih paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.